Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita di Q&A yang keempat ya. Ini nomor 21 sampai 25. Kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang makin hari makin panjang ya. Waduh, wah, ini makin banyak. Oke, nggak apa. Biar teman-teman ini ya enak itu belajarnya. Oke. Bersama saya Rubiantono, belajar bareng Yusugi. Tadi lupa dulu ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan nomor 21. Gimana cara menentukan harga? Oke, ini pertanyaan klasik tapi ini seru banget juga ya kalau dijawab ya. Cara menentukan harga itu adalah pastiin kalau kita menentukan harga kita profit loh. Ya iyalah ya. Cara kalau kita menentukan harga pastinya kita profit. Nah, secara umum cara kita menentukan harga itu begini. Kita ada parameter utama ya. Sekarang ini harus PPN. Yang pertama adalah HPP, kemudian biaya iklan, kemudian profit yang ingin kita jangkau, kemudian tag 10% ya. Jadi katakanlah kita HPP-nya 30%, kemudian biaya iklannya 30%, kemudian biaya atau potensial profitnya itu adalah 30%, kemudian PPN kita itu jadi 10% sekarang ya. Alhamdulillah kita jadi penyumbang terbesar dari pajak untuk e-commerce ya. Jadi, bersyukur banget kita bisa membantu negara ini supaya keluar dari zona zona krisis COVID-19 ini dengan menyumbang PPN 10% setiap omset yang kita keluarin. Kita bersyukur banget menjadi bagian penting dari apa namanya perjuangan bangsa Indonesia ini. Yuk kita semangat selalu ya. Cara menentukan harga tadi 30 30 10 30 30 30 10 gitu. Terus kemudian headcount-nya, kemudian utility cost-nya, kemudian dan lain-lain. Yaitu di sana kita mesti cover di profitnya ya. Tapi kira-kira struktur harga untuk online itu kurang lebih 30% HPP, 30% biaya iklan, 30% untuk profit kita, 10% untuk PPN ya. Nah mungkin teman-teman kok gede banget sih 30% profitnya. Nah itu teman-teman belum tentu profit 30% itu kita bisa capai karena di situ ada labornya, utility cost-nya, electricity-nya, kemudian biaya-biaya kantor dan lain sebagainya. Kalau bisa cukup bisa 20%, 10% itu udah untung lah, udah bersyukur banget kita dalam kondisi seperti ini. Yang penting kita masih bisa jalan sembari kita memperbaiki keadaan ya bareng-bareng, malah curhat. Terus kemudian kenapa sih ada budget 30% ya? Kita kadang-kadang kalau ngiklan ya ada ketemu 10%, ketemu 20%, ketemu 30%, enggak setiap hari enak gitu kita ngiklannya bisa budgetnya 10% gitu. Karena kita kan impulse buying ya. Kita bisa menuju ke apa namanya sustainable bisnis dengan mencari reseller, distributor dan lain-lain, tapi itu kan butuh waktu. Salah satu langkah yang kita bisa ambil quick win-nya adalah dengan beriklan gitu ya. Beriklan terus kemudian dapat lead customer. Tapi jangan lupa ada juga strategi di mana kita bisa mencari reseller, distributor, karena menjual produk itu nggak cuma dengan iklan aja, tapi kita juga bisa menciptakan distribusi channel sendiri. Oke, nomor 22. Apakah pandemi berpengaruh dengan performa bisnis Olop dengan Epic Ad ini? Pengaruh banget ya, terutama kalau kita angle-nya masih angle yang kemarin-kemarin aja gitu. Jadi kita berpikir positif dalam kondisi ini bisa naik, bisa turun tergantung kita setting up-nya atau strategi kita yang kita ambil. Kalau kita beradaptasi kemudian merencanakan dengan lebih baik itu justru malah apa namanya menjadi penyemangat kita, menjadi kesempatan kita untuk online ya. Dulu orang tidak terlalu terbiasa dengan belanja online, sekarang kita semua orang dipaksa untuk belanja online ya. Nah itu salah satu alasannya itu. Kenapa bisnis kita bisa naik dalam kondisi
seperti ini. Kemudian kalau kita jadi reseller, apakah kita perlu jalanin juga tunnel brand awareness, consideration, conversion, atau cuman buat brand owner aja yang sebagai reseller langsung ke conversion aja. Nah, aku saranin nih kita bisa ngobrol teman-teman kalau sebagai reseller, saya sampai ke brand awareness enggak? Nah, itu sebenarnya tugas dari brand owner. Kalau tunnel brand awareness-nya ini consideration conversion, kita bisa langsung ke conversion. Kalau langsung ke conversion itu akan mudah, enak. Karena apa? Kita nggak perlu biaya untuk membranding, karena tugas branding itu adalah pemilik brand. Kita sebagai marketing digital marketernya aja ya, langsung ke conversionnya. Jadi tunnel yang pas untuk kalau kita sebagai reseller yaitu conversion sama retargeting gitu. Itu Mas, nggak ada namanya ya. Minta tolong untuk dikasih nama. Kemudian cara dan langkah biar bisa bikin akun corporate gimana Mas Yoyo? Cara bikin akun corporate itu punya PT ya, punya PT perusahaan CP PT, kemudian lebih dari 3 bulan ada laporan keuangannya, kemudian ada income-nya, kemudian ya mungkin profit juga ya harusnya ya. Kemudian sudah sustainable, kemudian belanja iklan itu sekitar 140 juta ya sebulan dan itu konsisten. Nah, kita mesti apa namanya melihat bisnis model kita itu sustainable apa enggak. Kalau bisnis modelnya sustainable, sebenarnya secara otomatis akan dicek oleh Facebook dan Facebook akan menghubungi kita. Gitu sih simpelnya, enggak ribet gitu. Kemudian yang kedua bilang untuk hasil ke-25 atau yang terakhir untuk hasil iklan dengan CTR tinggi di atas 8%, wow 8%. Klik sehari lebih dari 1.600 klik dengan budget 50.000 dan objektif traffic, tapi untuk traffic ke URL yang dituju jauh berbeda dengan ada yang dashboard ad manager. Apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini kalau kita tanyain, ini URL-nya tuh website kita ya. Nah, website kita itu biasanya loading speed-nya itu turun banget, bahkan sampai ke 50% kalau RAM-nya kurang, kemudian fitur-fitur yang ada di servernya itu tidak diaktifkan untuk dioptimasi, kemudian loading speed-nya rendah banget, maka ketika loading orang nggak sampai ke landing page kita. Nah, untuk memperbaikinya kita bisa mulai dari kecepatan landing page dengan dicek pakai Google Metric ya pertama ya, tapi aku saranin pakai yang punyanya Google ya, Google Page Speed itu lebih akurat dari sisi mobile sama desktopnya. Itu CTR 8% tuh keren banget itu. Aku aja belum pernah lihat ya 8% itu. Itu gitu teman-teman, terima kasih pagi-pagi banget, semoga bermanfaat materinya buat kita semua. Yuk kita doa bareng-bareng semua kita bisa dimudahkan ya jalannya kita itu. Salam PPN 10%. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.